Dipikirin nih kalau seandainya nih ya, seandainya Dewa United dapetin 2-0 dan Kagendra draftnya masih kayak gini nih, masih draft-draft kurang ready di Global Band, gua rasa game ketiga bakal jadi mimpi buruk nanti untuk Kagendra. Alright, kita akan lihat apakah game kedua dengan komposisi draft yang jujur aku ngelihat Dewa United HK ini ada di atas awan dibandingkan dengan Kagendra yang masih belum terlihat nih bisa terbang dengan bebas di atas sana. Tapi apakah prediksi dari kami berdua akan dipatahkan oleh Kagendra? So tanpa berlama-lama, let's go to the land of down. Game kedua, Kagendra versus Dewa United HK. Enjoy the game. Iya, ini pembuktian lagi ya. Siapakah yang bisa untuk mencuri poin kedua? Tapi kayaknya drama satu samanya kuat banget nih, aura drama satu sama. Karena ya kita tahu Lancelot banyak banget user-user Lancelot jago sekarang di MBL, MPL, pokoknya kompetitif scene. Lancelot itu jago-jago banget. Tapi bukan cuma Lancelot nih, Fanny juga sama. Alexandra kemarin udah sempat gue lihat satu kali dengan Fanny-nya, ya dia kuat banget. Walaupun kalau dari Dewa kan ada Sierra juga nama jungle-nya ya. Kalau Fanny gue lebih suka Fanny-nya Sierra. Ini khusus untuk Fanny aja. Tapi bukan berarti Alexandra Fanny-nya jelek ya. Lihat aja nanti. Mekaniknya tinggi banget. Tapi aku setuju sih sama Lancelot yang tadi sempat dibilang sama Lim ya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngebahas masalah data ya. Untuk di MDL sampai di minggu ketiga ini Lancelot pick itu win rate-nya nggak cukup baik sih Lim. Ada di angka 44% dari total 25 kali di pick ya. Itu yang bakal kita buktikan lagi nih. Memang Lancelot hero seharga itu yang cukup mahal. Tapi lagi-lagi apakah bisa dimaksimalkan dengan cukup baik oleh Kagendra. Dimana kali ini juga banyak banget yang bisa targeting karena Lancelotnya selain dari Dark Wave yang bisa dibuka oleh Cat Z ataupun ya The Way of Dragon dari Boss Kids yang bisa dimaksimalkan juga. Dan Boss Kids mencoba untuk membuka Visions, Nanjet terexpose, Daniel flicker di awal-awal membuat Lethal Ignitions yang hampir saya bisa membuat dirinya terpick off ini masih bisa terhindari. Oke, tapi gue bisa jawab nih yang tadi Radit bilang nih, karena Lancelot kenapa win rate-nya kecil nih, padahal jago-jago banget. Karena menurut gue di MDL banyak yang belum ngerti konsep sinergi. Jadi Lancelot nih enaknya sama apa, itu belum pada didapetin sama coach-coach di MDL. Mungkin beberapa coach ada, tapi nggak semua. Tapi sebentar, karena akan ada turtle yang di setup. Oke, X-Ruzy dipukul mundur, lagi-lagi Falling Star Moon. Coba untuk mengunci pergerakan dari Cat Z, Boss Kid join in. Masih berhasil didapatkan oleh Nanjet, tapi lihat Silk Cable dari Alexandra menari-nari di udara. First Blood diamankan karena Nanjet yang sekarang membuat semua keadaan ternetralisir. Tapi jangan lupakan juga nih Hehe yang udah mulai joinin karena mid lane membuat beberapa minion. Ini harusnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Exor Lim. Ya untungnya tadi belum level 4 ya dari Boss Kid-nya. Karena gue ngelihat setupnya bagus. Dari Boss Kid-nya tuh udah target banget karena Nanjet. Ya tapi ya tetap nggak bisa di Way of Dragon kan. Cuman bisa kena Jet Kundo, itu pun gampang untuk dihindari. Alessandra udah masuk, Retribution-nya udah dipencet. Tapi memang tadi nggak dapetin timing yang pas. Makanya bakal coba lagi Retri merah loh ini. Hati-hati Retribution, Flame Retribution. Sekarang tuh lagi rame banget digunakan para assassin. Karena banyak yang nggak ngepredik ternyata sesakit itu loh damage-nya ketika abis nge-steal dengan Flame Retribution. Iya, dan itu yang memang bisa memaksimalkan tipikal hero yang nge-burst ya, terutama dari assassin-assassin seperti Fanny ataupun Lancelot. Tapi untuk kali ini kita lihat untuk Dewa United HK yang tadi sempat tertinggal di turtle yang pertama, mereka masih bisa catch up ke arah gold gap yang sempat tercipta di angka 300 tadi, masih terjaga hingga di menit ketiga ini. Dan ada players head to head nih, by GoPayLim. Ya, ini dari mid lane ya. Daniel dan X-Ruzy. KDA mereka nggak berbeda terlalu jauh. Tapi ya gue ngelihat teamfight participation ini yang paling penting nih. X-Ruzy lebih aktif daripada Daniel. Padahal kalau ngelihat Daniel, ini hero-nya lebih ke hero-hero utility loh. Bahkan dari season kemarin. Hero-nya tuh termasuk dengan hero-hero yang sering teamfight harusnya. Makanya kayak tanda tanya besar juga nih dari teamfight participation yang kurang dari Daniel. Tapi balik lagi nih, ngelihat dari gold lane yang dimana Exor versus Hehe, harusnya keduanya masih aman, keduanya masih sama-sama safe. Bahkan di poke aja, hati-hati, Kagura salah ngelempar payung, dia nggak bisa kabur loh. Ya, efek flee-nya bakal nggak siap nantinya. Dan memang kita lihat turtle yang kedua akan coba di setup dengan Nanjet yang sudah memulai mempoking damage ke turtle. Di sisi lain Boss Kids mencari target tinggal di belakang Purify dari dua player Kagendra dan berarti menandakan bahwa targetingnya ke lini lain. Glorious Parway diaktifkan, mencoba untuk fokus Eternal Scar dan retribusi soal poin dari Nanjet berhasil berulang kali mendapatkan turtle yang kedua. Kali ini Exor down, targeting dari Alexander cukup
tepat karena Nanjet juga hilang double kill untuk Alexandra. Dan kali ini semua member dari kedua belah tim disengage di waktu yang bersama. Wah ini rugi loh. Turtle pertama tadi menurut gue rugi. Turtle kedua juga rugi ternyata untuk Kagendra. Ya mereka kehilangan nyawa lagi-lagi nyawanya Nanjet. Tapi seenggaknya untuk turtle kedua kali ini ya, Nanjetnya belum ngambil buff lah. Kalau tadi kan Nanzetnya udah ngambil satu buff terus tumbang. Nah rugi. Sekarang lumayan. Karena habis dia spawn dia bisa ambil buffnya dulu dan mulai rotasi kembali. Sebenarnya udah pas nih timingnya. Udah masuk dengan steel cable. Cuman ya memang tadi retributionnya lagi-lagi kurang pas aja nih. Waktunya juga kurang perfect timing. Tapi bayaran 2 poin kill sih menurut gue mahal banget ya. Dan gue ngeliat memang Alexander ini dia tahu nih targetnya tuh ke arah mana. Tadi dengan Emblem Fighter plus item pertamanya Heptasis. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang damage-nya nanggung lumayan nanggung, tapi seenggaknya dia sustain dan nggak bisa nih untuk diinstanin sama siapapun itu. Even itu kayak dia ngeliat efek sisi tetap nggak bakal bisa tumbang. Setuju. Dan based on item kita lihat ya, Heptasis menjadi item fokus utama untuk Fanny juga dari Alexandra. Dan satu Legend Swords ya mungkin bisa dimaksimalkan dengan Blade of Despair nantinya. Atau mau coba fokus ke arah penetrasi terlebih dahulu nih untuk ngasih tekanan juga ke arah lini depan dari Kagendra. Tapi di sisi lain Kagendra juga gak tinggal diam ya. Mereka mencoba untuk rerouting lagi semua positioning mereka agar setidaknya nggak ada pick off methods yang berhasil dijalankan oleh Boss Kids. Tapi aku belum melihat nih adanya instant pick off yang memang berhasil dimaksimalkan dengan The Way of Dragon yang keluar dan juga follow up-nya dengan Yin yang overturn dari Kagura nih, Lim. Iya ya, masih belum ada pick off-nya ya. Mereka lebih ke ngejaga aja, mereka bermain santai aja. Tapi kalau terlalu santai hati-hati nih, nanti keburu nggak ada yang bisa di burst. Sampai saat ini ya target sempurna cuma Daniel. Karena sisanya Purify dan satunya lagi juga Hylos ya. Itu bukan target yang pas lah kalau ngomongin Hylos. Sementara Turtle terakhir ini udah muncul, mereka akan set up ulang lagi. Dan Alexandra, masih aman. Dalam, ya cukup dalam ya. Memberikan poking damage yang begitu masif karena Nanjet. Dan sekarang Turtle yang terakhir. Apakah akan perfect untuk Kagendra? Ditangkap oleh Falling Star Moon, 2 member. Town Rose dan berhasil dicuri oleh Alexandra. Dan sekarang Steel Cable masih coba untuk follow up kali ini di belakang. Nanjet down. Killing spree untuk Alexandra. Mencoba untuk Chrono Dash dengan zaman Force yang sudah mulai aktif. Gizao coba untuk memukul mundur semua targeting di lini belakang Extrusi yang harus terpaksa bermain jauh lebih aman. Tapi ini menjadi keuntungan akhirnya untuk Dewa Unit Hacker karena selain point kill karena Nanjet, Turtle yang harusnya sempurna juga mereka patahkan, Lim. Itu dia, dari turtle pertama, kedua, dan ketiga berarti totalnya rugi dan rugi. Apalagi kerugian yang terakhir nih, Kagendra, mereka kehilangan lagi-lagi Nanjet. Memang buffnya masih ada, tetap dia akan butuh waktu yang lebih lama nih untuk clear dari pattern jungle-nya. Dan ya gue entah kenapa ya, gue ngeliat Lancelot sekarang tetap akan dengan Fury Hammer di item pertama. Padahal kalau dia nggak bikin defense itu bakal buang satu slot. Dan top lane masih aman. Oke, masih aman. Tapi jujur dari players Gold by Infinix tadi kita lihat gimana, ada Gizao dan dikejar. Itu damage terakhir, Synchro Vision-nya masih belum bisa melumat tubuh dari Gizao. Dan ini yang tadi aku bahas, player Gold by Infinix tadi terakhir. Kita lihat gimana Fanny yang ternyata juga jadi rich guy untuk di game kali ini dengan 3 poin kill yang dia kantongi. Alexander membuktikan kelasnya bahwa sekarang pun dia coba untuk dive in terlalu dalam seperti yang mencoba untuk menghindar dari efek Revive. Vigilant Exor down, Frenzy dikejar. Satu Chrono Dash, Synchro Vision paling cukup HP yang bisa didapatkan dengan hit terakhir karena Chrono Dash Captain terlalu dalam mencoba untuk Infernal Pursuit tapi coming in kembali. Alexandra Flicker dikeluarkan, memang hilangkan Z-nya tapi lihat Alexandra targeting yang tepat karena Daniel membuat 2 atau bahkan 3 member dari Kagendra hilang satu persatu. Lim. Ya gue ngeliat Alexandra nih sempat berhenti sebentar, abis kabel berhenti sebentar. Entah dia ngelihat situasinya dulu, entah dia memang nunggu posisi yang pas, tapi kayak gue ngeliat itu works loh. Dia jadi kayak bener-bener bisa ngebuka kabelnya, 1 kabel kena, 2 kabel kena, jadi nggak harus pump 3 kabel, 4 kabel. Dan ya gue temponya dari Dewa ini harus diturunin dulu. Kalau nggak turun sama sekali terus-terusan kayak gini, kaget nggak? Mereka nggak punya momen untuk recover loh. Goldnya sekarang udah dipegang Dewa dan itu nggak bisa ditarik sama sekali, nggak bisa kebalik sama sekali. Genius One udah jadi. Untuk X-Ryuzi bukan cuman Kagura yang sakit, tapi Heritnya juga akan lebih sakit nantinya. Iya, dan kita lihat untuk di Lord yang pertama ya, sebenarnya kalau kita ngebahas untuk setup di area split push sudah pasti bakal diuntungkan ke arah Fanny. Dan terbukti sekarang juga
dari Alexandria udah siap nih untuk clear laning jauh terlebih dahulu sebelum nanti join ke arah Lord yang pertama. Tapi yang bakal jadi PR adalah teman-teman dari Kagenda meskipun mereka berlima ada di area Lordnya, mereka nggak bisa siap untuk setup juga ke arah Lord gitu. Karena mungkin dari scaling item yang mereka miliki belum cukup untuk bisa langsung burst ke arah Lordnya, dan bahkan mereka mau coba pick off pun nggak bisa gitu karena nggak ada hero pick off yang mudah untuk bisa instan ke arah teman-teman dari Dewa United HK. Di bagian bawah justru malah Fanny dan Alexander yang bebas banget dapetin inner turret serta dorong ke arah Holy Defense, dan Holy Defense bottom lane sudah hilang Lim. Wah ini menit 10 loh. Ini bahaya banget karena nanti pressure-nya akan berat sebelah, dan tadi konsep nggak ada efek sisi yang pasti. Hanya mengandalkan stun high loss, hanya mengandalkan terrify dari Daniel. Itu benar-benar nggak bisa sama sekali. Sepertinya ada one by one. Damage memang cukup. Tapi lihat nggak sih Lim, Alexander tuh bukan tipikal Fanny yang skill cable-nya chaos keluar terus gitu, tapi dia bener-bener on point terus dari semua damage yang bisa dihasilkan gitu. Karena steel cable-nya, kalau aku mungkin bisa bilang dari player MPL ada di Sutsujin ya, jadi dia nggak terlalu banyak steel cable tapi bener-bener on point, set, ngasih damage yang besar. Iya iya iya, wah kalau Sojin sih sampai di band sendiri Vaninya Mararkyu ya. Tapi kalau ngelihat Alexandra, dia emblem fighter juga dia, jadinya masuk. Yang penting kabelnya tuh pas gitu kan, jangan kebuang lebih banyak dari 2 kabel. Selain dari energi yang balik, darahnya juga naik karena ada spell farm dari emblemnya sendiri. Makanya menurut gue tipikalnya cocok nih dengan gameplay Fanny yang kayak gini. Mungkin kalau di emblem assassin dia harus buru-buru dengan 3 kabel 4 kabel karena darahnya dikit kan, dan dia nggak sustain. Kalau kayak gini udah pas lah gameplaynya. Dan kita bisa bilang untuk kali ini juga masih tarik ulur ya. Teman-teman Dewa United HK kayaknya nggak mau start Lordnya sebelum menit ke-12 agar nunggu Holy Defense-nya hilang juga. Tapi apakah itu waktu yang tepat nih untuk memulai nanti setup ke arah Lord? Atau mereka masih coba tunggu momentum? Karena lagi-lagi yang punya hero pick off itu Dewa United HK. Dan mereka yang bakal bisa harusnya megang tekanan yang mereka udah miliki selama kurang lebih 3 menit game-nya berjalan di menit 11 ini. Mereka harusnya masih bisa sih cari targeting terlebih dahulu, karena jujur targetnya lumayan banyak nih. Ada Daniel, ada Nanjet yang bisa terkena The Way of Dragon terlebih dahulu dari Dewa United HK. Gue gak tahu kapan 2F Dragon ini keluar. Kayaknya dari gue belum lihat sih sama sekali. Mungkin tadi ada di awal-awal ya, di momen-momen tertawa. Tapi memang kalau ngomongin pick off jadi kurang jalan nih jujur nih. Ya targetnya memang cuma Daniel, tapi seenggaknya bisa ngebait ngasih spell yang keluar. Atau ya mereka coba pancing Exornya ada di out position. Karena ya kalau kagak 2F Dragonnya cuma dipakai untuk jaga ya sayang banget. Agak sayang lah, pressure-nya jadi hilang gitu kan dari cowoknya sendiri. Tapi dari segi item, 3 Penet dan Brute Force. Nah ini gue suka banget item Fanny zaman now. Karena pakai Brute Force, biar dia nggak tipis-tipis banget. Kadang Penetnya sebenarnya nggak 3, kadang Hepta sama Malefic doang. Hunternya kadang di skip, atau Hepta yang di skip. Tapi ya nggak masalah. Yang penting Brute Force ini tuh penting banget untuk dia bertahan. Dan sekarang masuk ke menit ke-12, lagi-lagi masih tarik ulur, cukup lama ya untuk ngambil keputusan ya. Menurut aku ini kayak sedikit wasting time dari Dewa United HK juga sih, karena ya semakin ditarik ke arah late game juga akan membuat Kagenda hero-hero scalingnya semakin dapetin itemnya gitu kan. Ini bakal jadi cukup PR untuk Dewa United HK apabila late game ternyata justru malah ada momen comeback dari Kagenda itu yang akan membuat mereka kerepotan, meskipun harusnya lagi-lagi baik komposisi hero aku masih bisa bilang ya Dewa United HK mau di early mau di late juga bakal cukup powerful gitu untuk bisa mempertahankan entah itu high ground defense mereka ataupun objective fight mereka. Tapi Alexandra bagian bawah 1v1 dengan Anjet yang sudah mulai muncul, masih tarik ulur. Sudah 2 menit sepertinya atau bahkan 3 menit ini masih menunggu untuk momentum seperti sekarang. Kita lihat gimana Gizao dipaksa untuk mundur menjauh dari jangkauan zaman force yang dibuka oleh seorang Heihei. Nah ini udah gak ada purify nih untuk Esmeralda nih, udah sinyal untuk maju juga dan Lordnya langsung di setup dit. Yap, mencoba untuk membuka vision terlebih dahulu. Lini belakang ternyata yang dikejar oleh seorang KZ, dan memang Exor masih cukup aman sejauh ini. Fokusnya terbagi, justru malah KZ yang down. Dan lihat, datangkan Nanjet memberikan mimpi buruk untuk teman-teman dari Dewa United HK. X-Ryuzi, 1 hit lagi dari Tone Rose yang memang bisa mengeliminasi dirinya, nggak mau terlalu dimaksimalkan, dan justru malah ini jadi kerugian yang begitu fatal untuk Dewa United HK. Mereka kehilangan momen, kehilangan 2 member, dan Lord yang pertama pun kali ini jatuh ke tangan dari Kagendra. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue lihat bos kitnya nggak pulang. Itu menjadi satu buah masalah serius untuk teman-teman Dewa United dengan FP yang udah low banget, tapi take over yang lumayan bagus. Counter setup yang dilakukan Kagendra ini sukses besar.
karena Lord berhasil mereka ambil. Tapi ya kerugian dari Dewa bukan hanya dari Lord. Menurut gue dari tumbangnya beberapa player, dari spell yang udah digunakan dari beberapa player juga, ini nggak bisa dibayar. Karena tadi sebenarnya Gizao duluan loh yang udah ngebuang Purify-nya. Tapi tiba-tiba mereka tuh kebingungan antara untuk maju sama untuk Lord. Dan alhasil ya nggak ada yang sukses, Lordnya nggak dapet, majunya juga tadi point kill-nya juga nggak bisa. Satu suara sih mungkin itu bisa jadi solusi juga untuk teman-teman dari Dewa United. Karena ini sekarang Fanny, Alexandra ini udah full item. Jadi one by one. Wow, what? Berhasil didapatkan. Dan lihat gimana Nanjet yang terpick up membuat Alexander sekarang punya momentum dengan best turret yang langsung dihancurkan. Lini atas tadi akan coba didorong. Justru sekarang malah keantisipasi, bahkan ada inner turret yang hancur. Momen terjadi begitu cepat dengan kill cable yang lagi-lagi kita bahas selalu on point dari Alexandra Lim. 5 point kill, 0 death sejauh ini. Dan Flame Retribution, satu kali lagi gue infokan sekarang Assassin. Dengan full item versus full item, yang menang adalah yang pegang Flame Retribution. Karena itu damage yang gede banget loh, ditarik. Bukan cuma dia nambahin damage-nya dari si pengguna, tapi menghilangkan damage si target juga. Itu yang bikin tadi ya damage Lancelot-nya kayak seakan-akan gak berasa. Plus tabrakannya juga kuat banget nih. Nah masalahnya sekarang Gizao, Purify nggak jadi penyelamat juga untuk tubuhnya. Damage yang begitu besar dari Hei membuat Frenzy, Revitalizer diaktifkan. Skill cover Fanny, maju kembali ke arah bagian belakang, dikejar The Way of Dragon. Itu dia yang ditunggu dulu Boskit. Memang ada pertukaran dengan Kenzie, tapi kali ini dua member hilang dari Kagendra. Dan akhirnya ada pick off yang berhasil dieksekusi dengan begitu indah oleh Dewa United Heka nih. Katzi yang menjadi korban, Gizao nih targeting ke arah Daniel juga. Menurut gue menjadi satu sinyal baik ya untuk teman-teman dari Dewa United. Di momen-momen krusial, Dewa mereka bisa bikin gerakan-gerakan yang itu menggigit posisi dari Kagendra. Gue memberatkan kepada Nanjet nih. Gimana caranya Nanjet bisa survive? Yang tadi gue bilang, entah kenapa gue juga bingung sama Lancelot yang masih suka pakai Fury Hammer di item pertamanya. Karena damage-nya sebenarnya nggak terlalu beda jauh gitu kan, tanpa Fury Hammer dan dengan Fury Hammer. Nextnya, Fury Hammer-nya tuh nggak bisa jadi apa-apa, jadi harus dijual. Karena ya nggak tahu untuk item-item kayak Endless Battle, untuk kayak Brute Force, terus Gold itu ya nggak ada yang pakai Fury Hammer. Makanya dia kalah satu item tadi, dan itu bukan item yang murah loh, itu item yang lumayan mahal untuk para jungle. Karena Queen Swing sekarang udah jadi. Mau nggak mau nih, kadang gue ngeliat Lancelot yang nggak pakai Queen Swing, dia pakai Malefic, dia damage lagi gitu kan. Tapi kalau di momen ini Nanjet sadar sih nggak bisa nih, dia full damage kena buy one sama Fanny kayak tadi, udah pasti kalah. Dan Lord pertama tadi 2 menit ya, Lord kedua ini bisa jadi ya sekitar 3 menit mungkin kalau mereka nggak mau untuk komit, karena bagian bawahnya tetap diunggulin oleh Dewa United Heka. Iya, ini harusnya lebih banyak opsi permainan untuk Dewa United Heka ya. Karena di bagian bawah lagi-lagi dengan best turret yang sudah bolong. Oh, Gizao coba untuk dikejar, follow up-nya memang langsung dibuka Glorious Pathway. Frenzy mengejar karena Hei. Mencoba untuk escape, backup pun datang, tapi Nanjet yang masuk dengan puncture. Langsung dengan Tone Rose karena Hei mencoba untuk menggocek, tapi Hei masih bisa membeli waktu cukup banyak meskipun pada akhirnya tereksekusi. Dan Alexandra, lini belakang dikejar, Daniel down. Exor terekspos, justru malah mencapkan karena Alexandra killing spree dapatkan untuk Exor. Double kill untuk Nanjet, dan sekarang bisa membuat Dewa United Heka kehilangan momen mereka. Hanya 2 player yang tersisa di waktu Lord yang kedua yang sudah evolve hadir di Land of Dunley. Wow, gua nggak tahu apa yang coba untuk dilakukan Hei. Dia buka Zaman Force-nya untuk maju ke Gizao. Target yang nggak pernah terpikirkan akan dikomit loh. Dan sekarang lihat take over gold-nya, 2000 gold langsung dipegang oleh Kagendra. Berarti dia untung sekitar 4000 gold swing. Dari Lord yang didapatkan berserta dengan team fight-nya ini jauh banget, 4-5.000 gold. Reset kembali, high ground defense dari Dewa United ini nggak terlalu bagus loh. Mereka tahu sekarang konsekuensi yang harus mereka jalani. Seenggaknya purple buff dari Alexandra harusnya sih masih aman, tapi kayaknya nggak bakal dikasih bebas nih, akan di setup juga. Wah, ini emang udah ada setup yang terlihat ya. 4 player bersiap berkumpul secara bersama. Alexandra, Glorious Pathway yang dibuka. Seperti masih ada percobaan dari Retribution yang di-trigger dari Alexandra, tapi sangat disayangkan Nanjet lah yang mendapatkannya. Ini akan cukup sulit pasti untuk high ground defense, apalagi ingat Lordnya sudah evolve di menit ke-18. Sudah masih makan dengan Kagendra. Sekarang one straight push kah ke arah top lane turret dari Dewa United Heka. Bersiap dengan charge in dari Lord. Best turret masih berdiri, tapi akan coba dimaksimalkan dengan Exor yang sekarang langsung memberikan volley shot-nya.
damage yang diterima cukup masif. Lihat ke arah Boss Kids yang dipaksa untuk harus mundur dulu. Kehilangan setengah HP-nya nggak cukup aman untuk Boss Kids, dan Glorious Pathway diaktifkan. Masuk dan Falling Star Moon. Puncture, Cat Z di bagian depan. Coba untuk jadi bulan-bulanan. Emperor Pursuit, tapi lihat Frenzy yang kehilangan immortality-nya membeli waktu cukup lama untuk Nancet. Yang sekarang membuat Way of Dragon yang masih miss. Membuat semua member dari Kagenda cukup aman. Gak ada yang terpick off, dan somehow ini gak berhasil dilakukan Alexandra. Kabel cutthroat-nya untung masih ada HP yang terbalut dari tubuh Gizao dan gak ada korban jiwa dari Kagendra. Itu lebih untungnya karena nggak ada purple buff sih. Karena kalau ada purple buff tadi Alexandra masih bisa nge-damage lagi. Tapi ya Dewa United, Heka masih bisa bertahan. Mereka nahan tadi di bagian mid dan di bagian top lane saja yang hilang. Bawahnya masih aman, bahkan sampai outer turret-nya loh. Ini control laning dari Alexandra nggak main-main. Walaupun sekarang pressure-nya nggak berhenti juga dari Kagendra. Ini yang cukup rumit sih, ini dari aku bilang sih. Mereka ragu banget di Lord yang pertama, sampai akhirnya mereka menerima ganjarannya gitu. Di menit ke-20 udah situasi berbalik, dan memang Alexandra juga nggak akan dikasih space yang mudah untuk bisa mendapatkan purple buff yang dia miliki. Dan ini akan jadi hal yang begitu fatal, karena Dewa United hanya mengandalkan siapa nanti? The Way of Dragon masih di cancel tadi dengan satu law and order yang dibuka. Dan untungnya sejauh ini kita bisa bilang ya Kagendra masih bisa menguasai juga semua laning kecuali di bagian bawah nih. Karena Lordnya entah kenapa 3 kali selalu muncul di atas dan membuat dorongan Super Wave ini selalu bergerak ke base dari Kagendra, Lim. Ya ini bad luck Kagendra sih namanya, karena benar-benar gak bisa dapatin Lord yang ada di bagian bawah. Namun sekarang gue ngeliat pressure-nya nggak akan beda jauh. Memang untuk far lane harus dikontrol dulu, tapi atas dan tengahnya ini ngebuat Dewa United akan terus-menerus terlihat. Yang paling harus diwaspadai adalah split push atau metode 3-2 nih dari teman-teman Dewa United, karena itu bisa banget terjadi. Dan ada pemotongan sebenarnya di belakang Konsil. Konsil play 2 member, lihat memang join in Steel Cable, dan targetingnya gagal karena Exor. Masih ada immortality yang dia gunakan, tershutdown sudah Exor juga Frenzy. Kali ini momen dipegang oleh Dewa dan Heka, memang cukup sulit untuk bisa mengeliminasi Gizao. Tapi gak hanya itu, 2 member dibalaskan dengan 2 member gak punya purple buff. Alexander membuat dirinya kehabisan energi untuk bisa melakukan Steel Cable, dan sekarang double kill dikantongi oleh Nancet. 3 tukar 2 membuat Lord yang ketiga atau yang ketiga ini kembali menjadi milik Kagendra, atau mau coba dimaksimalkan karena hey belum masih aktif zaman pause Gizao yang dituju. Untuk membuka mundur mid lane, mid lane-nya terexpose. Ada Daniel gak dikasih pulang dengan 2 catapult yang masih available. Daniel berhasil menghancurkan base dari Dewa United, dan Kagendra lah yang berjaya di game yang kedua. Tanpa disadari Daniel berhasil untuk dapetin tadi base terakhirnya, perlahan tapi pasti. Gak ada yang expect sih, gak akan ada yang expect tiba-tiba dari Vexana yang melakukan split push. Ya, tapi memang itu susah banget sih gerakannya, semuanya itu nggak bisa untuk tabrak di arah Lordnya. Masih ada Hehe yang dimana Hehe-nya tuh kuat banget, nggak bisa untuk diapain lagi.